juga di desa punya babin gitu. Ya, cuma misalnya di media itu dibilang kafe 5 tahun. Ya, mungkin gitu di media. Tapi kalau itu begitu. Tapi dari kita katakan akan dipenjara 5 tahun. Cerita itu viral. Sampai di medsos itu ramai. Saya berapa orang meminta tolong untuk membantu. Sampai dengan istri saya sendiri. Salam kesatria Kris Bali. Rahayu. Hari ini saya akan mengupas tentang seorang kakek-kakek yang mencuri HP dan dikatakan akan dipenjara 5 tahun. Cerita itu viral. Sampai di medsos itu ramai. Saya berapa orang meminta tolong untuk membantu. Sampai dengan istri saya sendiri. WA juga tolong bantu dia Pi. Itu ini saya sumpahkan demi nama itu ditaruh kali demi nama itu. Akhirnya dari wilayah Tabanan, khususnya ketua wilayah, humas, kanit marga dan pengurus jajaran berinisiatif untuk bertanya kepada Pak Polisi, bagaimana sih kejadian yang sebenarnya. Jadi dari Yayasan Satria Kris Bali wilayah Tabanan, ketua wilayah didampingi humas dan ketua unit kanit Kediri hadir ke Polsek Marga untuk bertanya yang sebenarnya seperti apa kronologis, karena di luar itu viral kakek ini akan dipenjara 5 tahun gara-gara menemukan HP, bukan menemukan HP di jalan yang akhirnya dia akan dituntut 5 tahun, padahal dia menemukan HP, bukan dia mencuri. Jadi inilah yang viral bahasa di dunia medsos. Akhirnya dari Yayasan Satria Kris Bali diterima baik oleh Pak Kapolsek, dan Pak Kapolsek di situ bersama jajarannya ada kanit juga menerangkan kronologis yang sebenarnya dari awal. Jadi kronologis yang sebenarnya katanya ada seorang anak yang membantu bapaknya pas di ladang itu jatuh HP-nya. Nah ketika jatuh HP-nya dia nggak sadar jatuh. Setelah sampai di rumah mungkin dia sadar HP-nya jatuh. Dia WA lah nomor HP itu. Dan HP itu masih aktif. Masih bisa di WA, dibuka, dibaca. Tetapi kepada yang menemukan ini, setelah diketahui, dibaca, dan dilihat WA-nya itu aktif, nggak ada respon untuk mengembalikan. Padahal udah dijanjikan, katanya akan saya berikan akan saya berikan hadiah. Karena yang punya HP merasa itu HP mahal, itu HP penting, dari isi data penting. Tetapi sang penemu HP ini tidak mau mengembalikan. HP sudah nyata-nyata dilihat dibuka. Artinya dia sudah tahu nih ada HP, ada yang punya, tapi dia tidak mengembalikan. Malah dia ganti nomornya. Dia hapus datanya. Sehingga pemilik HP merasa was-was. Segeralah melapor ke kepolisian dengan berbekal dus HP yang dia punya. Akhirnya dari pihak kepolisian mengecek emailnya, koordinat posisi HP itu bersama dengan koordinasi di Polda Bali, sehingga ditemukanlah koordinat dan terjadilah bapak yang menemukan itu diperiksa di kepolisian, tidak lanjuti. Di situ sudah diadakan kesepakatan untuk bapak ini mengaku salah dan minta maaf. Tetapi bapak atau kakek ini tidak mau katanya minta maaf, sehingga proses itu bergulir lagi. Si kakek difotolah ketika didapatkan untuk berjajar sama aparat kepolisian, foto dan menjadi viral. Padahal di situ sudah disampaikan diberikan batas waktu oleh Pak Kapolsek dengan jajaran, diberikan batas waktu sampai tanggal 27 Desember 2020. Kalau tidak ada kesepakatan ini akan proses lanjut. 27 Desember 2021 akan lanjut. Dan ternyata mereka sudah sepakat untuk berdamai. Ini perdamaian akan dilaksanakan tetap dan laporan ini kakeknya diperkenakan wajib lapor, tidak ada ditahan. Tidak ada ditahan, Pak Kapolsek pun menyatakan tidak ada ditahan, masih tahap mediasi, koordinasi. Dan tanggal 27 nanti akan dihadiri oleh penjuru berdesi adat, juga akan hadir untuk memproses. Jadi ini mohon berita ini tidak dipelintir sehingga tidak menjadi bias. Seolah-olah orang menemukan barang
kok di penjara begitu lama? Polisi kok tidak ada hati nurani? Bukan seperti itu. Polisi menjalankan tugas dan kewajiban untuk melakukan pemeriksaan, melakukan penelitian pemanggilan atas apa yang terjadi, karena sang korban sudah merasa HP-nya sudah dibuka, dibaca, tapi tidak dikembalikan. Artinya sudah si pelaku ini, si kakek ini sudah ada niat untuk ingin menguasai, ingin memiliki dari barang HP tersebut. Jadi dia tidak ada niat baik untuk mengembalikan. Itu informasi yang diterima oleh nyama-nyama kita di Yayasan Satya Keris Bali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolsek, para jajaran Kapolsek Marga yang sudah menerima kami dari Yayasan Satya Keris Bali dengan baik. Begitupun dengan yang Ketua Wilayah Tabanan Yayasan Satya Keris Bali, Beli Nyoman, Pak Humas, Pak Kanit Marga dari Yayasan Satya Keris Bali, dan pengurus yang mewakili, karena tidak boleh banyak-banyak, yang sudah hadir meluangkan waktu untuk memperjelas dan menjelaskan apa yang terjadi terhadap kasus kakek menemukan HP dihukum 5 tahun. Itu tidak benar, itu hoax. Jangan sampai disebarluaskan kembali lebih luas. Jangan sampai akhirnya ketika tidak tahu kita menyebarkan berita yang salah, kita yang akan jadi kena masalah. Mari pergunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai salah. Dan begitupun ketika menemukan barang yang bukan milik kita, apalagi sudah ada informasi di WA, tolong kembalikan. Kasihan anak ini yang punya HP, orang tuanya memberikan susah payah, kembalikanlah, apalagi sudah ada chat seperti itu. Jadi itu aja yang ingin disampaikan oleh kami dari Yayasan Satya Keris Bali yang sudah melakukan apa yang diminta oleh teman-teman tiang, istri, dan ada video nanti cuplikan-cuplikan bagaimana proses di kantor polisian dari tim yayasan yang hadir di situ. Terima kasih, terus tonton sampai akhir ceritanya. Salam Kesatria Keris Bali, salam ayah, salam menyama, salam NKRI. Terima kasih. Desa punya babin gitu. Ya, misalnya di media itu dibilang HP 5 tahun. Ya, mungkin gitu di media. Tapi kalau bisa begitu. Tapi dari kita kemanusiaan, saya juga tidak tahan, bapak itu tidak tahan. Maksud saya itu biar kita ada komunikasi sama korban, macam kan, kasihan juga. Kita punya warga juga kan. Ya, Asun Karo tadi dari keluarganya datang sini ya dia pagi. Nanti dia akan minta maaf macam ke pernyataan, mungkin Senin. Ya, etikatnya tidak ada. Etikat tak ada, tapi kita tutup. Kita malam itu ketemukan juga ya malam itu, tapi tidak ada bilang apa-apa, bilang sama ada macam. Ya kita sebut polisi, kalau tidak terima laporan, boleh. Ya orang lapor kita laksanakan, nanti bilang rugi lapor polisi sehingga ya. Tapi kita tetap selaku gini, apalagi bapak itu kan jual sayur sering lewat sini, apa salahnya kan? Saya juga di desa punya babin gitu. Ya, misalnya di media itu dibilang HP 5 tahun. Ya mungkin gitu di media. Ya itu dah. Kalau bisa begitu. Tapi dari kita kemanusiaan, saya juga tidak tahan, juga bapak itu tidak tahan. Maksud saya itu biar bisa dia komunikasi sama korban, macam kan, kasihan juga. Kita punya warga juga kan. Ya, Asun Karo tadi dari keluarganya datang sini ya dia pagi. Nanti dia akan minta maaf macam ke pernyataan. Mungkin Senin kita akan temukan, nanti protokol juga saya undang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak masuk ke ranah. Ya, karena keluarganya sudah kita kasih saran, terus kan kasih saran belum bisa Pak Jenny, ya sampai kalau sudah korban bilang lahir, biarpun keluarga tahan kan bisa juga kan, tapi kan kasihan juga orang tua. Apa gini kan gitu ya, unsur-unsurnya sudah memenuhi, kena itikat memungut barang bukan miliknya dia, terus dia juga buat ke counter, di press lagi, diganti nomor kan sudah. Kalau bilang orang tidak mengerti, kan benar kan kita? Ya tapi kita juga untuk gini manusia juga kan, kasihan juga. Tapi dari keluarga tadi sudah, nanti mungkin Senin tadi ke sini, ya Pak silakan. Tapi anggota tersebut administrasinya dilengkapi. Tidak bisa kita ini untuk pertemukan sini di kepala desanya itu yang punya HP dari Bluetooth, tapi kita dia orang tuanya wakili, kita anak-anak tidak boleh diikut, kan di bawah 17 tahun soalnya kan, nanti orang tuanya nanti kepala desa saya panggil juga untuk menyaksikan, diselesaikan. Nah, itu untuk ngontar nih. Kita tidak ada masalah, karena bilang ditahan 5 tahun. Iya, pungut HP, ancaman sekian.
Kalau kita sih, kalau misalnya bisa diomongin apa dari tadi? Bicarakan itu. Langsung karo mudah-mudahan Senin. Saya juga undang juga wartawan Senin biar tahu kan, biar tidak dari gini kan, iya. Nggak sampai kita gini. Iya. Salam Pak Bos. Ada gini ya kita gini sering gitu ya.